BPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Huele Pananaku Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas semuanya. Selama 2 jam ke depan Kak bakalan menemani sahabat cerdas semuanya untuk belajar bersama dalam program acara kesayangan kita, Huele Par Belajar. Mari katong belajar bersama. Hai sahabat cerdas, nah gimana nih kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik semuanya ya. Dan pastinya semoga kalian selalu menanti untuk gabung di siaran Huele Par Belajar saat ini, supaya ya kalian dapat melakukan pembelajaran bersama dengan guru-guru yang hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan untuk ketahuan sahabat cerdas semuanya, di hari ini kita akan belajar bersama untuk pembelajaran jenjang SMA. Jadi bagi siswa-siswi yang duduk di bangku SMA dan bagi siswa-siswi yang baru lulus SMP, jenjang SMP yang mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di jenjang SMA, nah ini kalian bisa gabung di siaran kali ini karena kita akan belajar bersama untuk pembelajaran sejarah jenjang SMA. Dan di saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan Ibu Megi, yang mana Ibu Megi sudah boleh memberikan pembelajaran ini kalau tidak salah selama 4 kali siaran, dan ini merupakan siaran yang terakhir untuk tema pembelajaran di hari ini, yaitu Kesultanan Islam di Indonesia. Jadi ini pembelajaran terakhirnya. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya jangan sampai ketinggalan ya untuk mendengar pembelajaran terakhir yang akan diberikan oleh Ibu Megi di hari ini untuk pembelajaran Kesultanan Islam di Indonesia. Kalau gitu sahabat cerdas, Kak Eca juga mau mengingatkan bagi sahabat cerdas semuanya untuk tetap melihat pembelajaran ini. Boleh kalian kunjungi channel YouTube BTKI Maluku karena pembelajaran ini juga di live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku. Dan jangan lupa juga untuk like video pembelajaran dari guru-guru yang mereka datang untuk siaran di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja kita mulai pembelajaran kita di hari ini bersama dengan Ibu Megi untuk mata pelajaran sejarah tentang Kesultanan Islam di Indonesia. Ya, terima kasih Kakak Eca. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana keadaan kalian? Pasti dalam sehat-sehat saja karena tetap ada di rumah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Kesultanan Islam bagian yang terakhir. Dan ini merupakan kelanjutan daripada semester ganjil yang genap yang sudah berlalu. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang telah kalian simak lewat channel BTKI ataupun radio menambah wawasan kalian, mempersiapkan diri kalian untuk masuk pada semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, memulainya mari kita berdoa. Selesai. Ya anak-anak sekalian, untuk pembelajaran tentang Kesultanan Islam di Indonesia pada bagian yang terakhir, kita masuk pada daerah Indonesia bagian timur. Kita sudah masuk daerah kepulauan Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi. Kini kita masuk pada wilayah Indonesia Timur. Ada 2 kesultanan besar pada masa kejayaan Islam, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. 2 kesultanan ini berada pada bagian Maluku, pada Provinsi Maluku yang dulunya itu 1, tapi sekarang sudah terbagi 2. Jadi dia berada pada daerah Maluku Utara yang sekarang ini. Letak Kesultanan Ternate itu ada pada pulau Provinsi Maluku Utara yang sekarang. Nah, kita lihat tentang letaknya.
letak geografis daripada Kesultanan Ternate dan Tidore antara Sulawesi dan Irian Jaya atau yang sekarang disebut dengan Papua. Nah, letak strategis inilah maka daerah atau Kesultanan Ternate dan Tidore sangat penting dalam dunia perdagangan masa itu. Bahkan ketika bangsa-bangsa Eropa datang, itu kan yang menjadi sasaran utama adalah rempah-rempah, dan itu ada di daerah Maluku. Dan pada saat itu di daerah Maluku Utara, bahkan daerah Maluku seanteronya itu disebut dengan The Spice Island atau disebut sebagai kepulauan rempah-rempah. Ini yang merupakan sasaran utama datangnya bangsa-bangsa Eropa, bahkan pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Gujarat itu mau beli hasil dari rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, karena itu maka sekalipun Maluku dia berada di luar jalur perdagangan internasional pada saat itu, yaitu Malaka, bahkan Selat Sunda, tetapi sasaran daripada Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya, maka seluruh pedagang baik di Nusantara, bahkan kepulauan di Nusantara dan Eropa itu dia datang mencari rempah-rempah itu. Nah, dengan demikian maka ketika perdagangan Nusantara mulai merebak sampai di Kepulauan Maluku, maka disitulah agama Islam dia meluas sampai ke daerah Ternate, Tidore, dan Ambon. Nah, itu juga dengan demikian maka Islam mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat di daerah Kepulauan Maluku. Nah, ini kalau kalian buka Google itu ada rute daripada perdagangan rempah-rempah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di Asia, bahkan sampai yang ada di Eropa saat itu. Nah, sekarang kita lihat tentang sejarah daripada Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate dulu itu dikenal dengan Kerajaan Gapi. Itu dia berdiri sekitar pada abad ke-14. Penduduk Ternate merupakan penduduk dari Exodus, berpindah dari Halmahera, bagian juga daripada daerah Ternate saat itu. Gapi, Kerajaan Gapi yang pada akhirnya itu dia menjadikan Ternate sebagai satu kesultanan, itu dia terdiri dari kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam di Maluku. 4 kerajaan Islam di Maluku merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Itu dapat kalian lihat oleh pada kitab Bab Mansur Malomo pada tahun 1257. Nah, tadi sudah dikatakan tentang letak strategisnya, maka dengan demikian karena dia adalah satu kesultanan besar yang terlibat di dalam perdagangan, maka yang jelasnya Islam itu dia muncul. Bukan hanya Islam, tapi juga ada pedagang-pedagang Cina yang masuk sampai ke daerah Ternate dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah yang saat itu diperlukan dalam perdagangan. Nah, itu tentang dia punya sejarahnya. Nah, sekarang dia merupakan, tadi ibu sudah katakan bahwa di Maluku Ternate dia adalah bagian dari 4 kerajaan besar yang ada di Ternate saat itu yang disebut dengan Maluku Ke Raha atau Maluku 4 Raja yang terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nah, Maluku Ke Raha artinya kesultanan Ternate itu diperintah oleh Sultan Abidin
sejak 1486 hingga 1500. Nah, sementara di Tidore sendiri ada Sultan Mansur. Kemudian Sultan Jailolo, Kesultanan Jailolo oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Nah, tetapi empat daerah ini dia punya kekuatannya semua menjadi satu yang disebut dengan Maluku Kie Raha. Nah, di masa kesultanan ini dia berkuasa pada saat itu, agama Islam, masyarakat Muslim Maluku sudah menyebar. Jadi bukan hanya di daerah Maluku Utara saja, tapi dia menyebar sampai ke daerah Pulau Ambon, yaitu ke Banda, Hitu, dan Haruku. Nah, maka sudah ada hubungan dagang dan hubungan pemerintahan antara kesultanan Islam yang ada di Maluku Utara dengan yang ada di Pulau Ambon. Ini ada Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Yang dua daerah ini dia berada pada daerah Maluku bagian utara. Sementara Banda, Hitu, dan Haruku ini berada di Kepulauan Maluku, khususnya di bagian Seram dan Kota Ambon dan Pulau Ambon. Nah, mengapa sampai wilayah Kesultanan Maluku Utara dari Ternate itu dia ada sampai di Pulau Ambon? Itu disebabkan pada masa dulu itu ada yang namanya Uli Siwa dan Uli Lima. Uli Lima itu persekutuan 5 dari 5 daerah atau 5 pulau, yaitu yang di bawah pimpinan Ternate, Pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian Uli Siwa itu di bawah pimpinan kerajaan atau Kesultanan Tidore. Artinya Uli Siwa itu artinya persekutuan 9. Itu dia punya wilayahnya meliputi Makian, Jailolo, Halmahera, bahkan sampai di Irian bagian barat. Nah, jadi karena dua kekuatan besar, yaitu Uli Lima di bawah pimpinan Ternate dan Uli Siwa di bawah pimpinan Tidore, maka di daerah Maluku pada saat itu terjadi adanya persaingan. Dan persaingan itu mulai nampak ketika datangnya bangsa-bangsa Eropa. Nah, struktur pemerintahan yang muncul pada masa Kesultanan Islam itu di Ternate itu awal-awal daripada pemerintahan di Ternate itu suku Ternate di bawah pimpinan para Momole. Jadi itu disebut dengan para Momole. Kemudian setelah dibentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang oleh seorang raja yang disebut dengan Kolano. Mulai pada pertengahan abad ke-15 ketika Islam sudah masuk dan diadopsi secara total, maka penerapan syariat Islam itu mulai diberlakukan di saat itu. Dan Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano yang mula-mula itu diganti dengan gelar Sultan. Jadi ketika Islam masuk dulu, barulah Zainal Abidin itu dia bergelar Sultan karena sudah ada pengaruh daripada Islam. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi saat itu, ada juga jabatan lain dalam pemerintahan kesultanan saat itu, yaitu jabatan Jogugu atau Perdana Menteri, dan jabatan Falaraha sebagai penasehat kesultanan saat itu. Jadi sebenarnya pada masa dulu itu sudah ada struktur pemerintahan yang ada sampai saat ini di Kesultanan Ternate. Nah, bahkan ada disebut bahwa Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan besar, klan bangsawan. Ini mereka adalah keturunan bangsawan yang menjadi tulang punggung Kesultanan
sebagai representasi daripada para Momole saat itu, suku-suku yang ada di Ternate pada saat itu. Itu adalah struktur pemerintahan yang mana di daerah itu ada beberapa marga yang sampai saat ini juga masih ada sampai saat ini mewarisi kesultanan atau mewarisi peran-peran penting pada Kesultanan Ternate, yaitu Parasoli, kemudian Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Ini merupakan pejabat-pejabat tinggi yang berasal dari klan-klan itu, klan bangsawan itu, 4 klan bangsawan yang ada di Kesultanan Ternate saat itu. Kemudian mengapa klan ini dia ada? Supaya kalau misalnya sultan tidak memiliki waris, maka bisa dipilih dari klan-klan yang bangsawan itu, yaitu Marasoli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Itu adalah struktur pemerintahan yang ada di Kesultanan Kesultanan Ternate saat itu. Kita lihat bahwa yang tadi itu tidak hanya itu dia kita ketahui daripada catatan para Portugis, pada orang-orang Portugis yang yang mereka masuk, mereka sudah melihat bahwa raja-raja pada saat itu di Maluku Utara sudah menganut agama Islam. Yang tadi sudah Ibu katakan di saat yang pada awal, dibawa pada masa itu Gapi Baguna atau Sultan Mahrun yang tertarik masuk Islam yang pertama. Jadi di sini kita lihat bahwa Sultan Mahrun dia adalah orang pertama yang memeluk Islam karena dia mendapat dakwah dari Datuk Maulana Husain. Ini kemudian setelah itu dia diganti oleh Zainal Abidin yang tadi sudah Ibu katakan tadi, bahwa maka diketahui bahwa Sultan Zainal Abidin adalah anak dari Datuk Maulana Husain, adalah raja Maluku Utara khususnya Ternate pada saat itu yang belum memeluk agama Islam. Datuk Maulana yang mendapat memeluk agama Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husain, maka Sultan Mahrun atau Gapi Baguna ini dia menjadikan Ternate sebagai satu kesultanan. Dan ketika dia wafat, dia punya anaknya itu yang memegang kekuasaan, menggantikan dia yang tadi sudah dikatakan awal, yaitu Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin itulah mewakili pemerintahan Ternate, ia memperdalam pengetahuan Islamnya di Sunan Giri. Jadi kalau tadi Sultan Mahrum ayahnya itu dia hanya menerima dakwah dari Datuk Maulana Husain yang datang dalam perdagangannya ke Ternate, tetapi Sultan Zainal Abidin dia memperdalam ke agama Islam di Sunan Giri. Jadi sudah ada peranan salah satu wali songo yang mengislamkan Zainal Abidin itu, artinya dia sudah Islam, tetap Zainal Abidin sudah masuk Islam, tetapi perdalam ilmunya oleh Sunan Giri. Jadi dia sudah ke tanah Jawa untuk memperdalam. Nanti setelah Zainal Abidin pulang kembali ke Ternate, dialah yang menyebarkan Islam di Ternate, ke pulau, bukan hanya Ternate tapi ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan dalam catatan sejarahnya sampai di Filipina Selatan. Itu Islam mulai berkembang pesat di daerah Ternate. Setelah Sultan Zainal Abidin mangkat, pemerintahan Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirula, Sultan Hairun, dan Sultan Babula. Masa kepemimpinan dua sultan terakhir inilah maka Maluku khususnya Ternate itu dia
didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis pertama datang ke Ternate, kemudian diikuti oleh Spanyol. Ini nantilah mulailah perang pertama antara Portugis dan Spanyol di tanah di luar Eropa, itu terjadi di Ternate dan Tidore. Tahun 1575 Sultan Babula berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga Portugis itu dia turun ke daerah Maluku lainnya, yaitu di Hitu. Kalau tadi kalian sudah melihat tentang pengaruh daripada Sultan Ternate, Kesultanan Ternate itu ada di Ambon, yaitu ada di Hitu, ada di Haruku. Jadi seakan mereka masuk dalam satu persekutuan yang namanya Uli Siwa. Itu tentang kesultanan, tentang sistem pemerintahan yang ada di daerah Ternate. Sekarang kita lihat tentang kehidupan ekonomi. Mengapa sampai bangsa-bangsa Eropa ataupun pedagang-pedagang di daerah Nusantara itu dia datang ke Maluku? Salah satunya yang merupakan sasaran utama mereka adalah cengkih, ada pala, ada kayu manis, dan hasil-hasil lainnya yang merupakan komoditi utama dalam perdagangan dunia di saat itu. Cengkih pala itu dia selain ada di seluruh kepulauan Maluku, tapi terutama ada di Maluku Utara itu karena dia punya petani-petaninya itu sangat giat dan mereka punya mata pencarian utama adalah pertanian. Maka kedua tanaman yang merupakan komoditi internasional itu sangat banyak di daerah Ternate, bahkan di daerah Tidore. Sudah saya gambarkan beberapa minggu lalu bahwa mengapa sampai komoditi ini sangat laku dalam kebutuhan internasional, karena cengkih, pala, dan lain-lain itu merupakan salah satu bahan utama untuk ramuan obat-obatan, bahkan bumbu masak. Sehingga bangsa Eropa dia datang ke daerah Hindia, dia datang ke daerah penghasilnya itu supaya mereka membeli langsung ke dari tangan pertama yang dengan harga murah, sehingga mereka kembali ke daerah mereka menjualnya dengan harga mahal. Jadi dari kehidupan ekonomi masyarakat Ternate, masyarakat Tidore, Kepulauan Maluku pada saat itu, hasil utamanya adalah cengkih, pala, bahkan kayu manis dan komoditi lainnya khusus yang laku di pasaran internasional. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial, menurut catatan Portugis, Islam pertama kali masuk 1471. Kedatangan Portugis yang semula berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, dia juga punya tujuan lainnya, yaitu menyebarkan agama Katolik, agama Kristen Katolik. Dan ketika dia datang ke Kepulauan Maluku Utara, Ternate, dan ke Ternate khususnya, yang nantinya juga menyebar ke daerah Tidore, maka sudah berkembang kehidupan sosial masyarakatnya yang tidak memiliki perbedaan. Artinya ketika Portugis dia datang, sudah ada agama Islam, tetapi juga agama Kristen Katolik pun juga disebarkan pada saat itu. Bahkan ketika masa bangsa Portugis datang, mereka pun juga sudah bisa beradaptasi dengan kebudayaan atau budaya yang ada saat itu yang berciri Muslim. Jadi sebenarnya pada masa dulu Kesultanan Ternate
tidak ada perbedaan ketika Portugis datang, ada penyebaran lagi agama Islam, sehingga berdampingan kehidupan sosial mereka pada saat itu di Ternate sangat bagus. Namun demikian, kesultanan yang besar itu dia mengalami kemunduran. Mengapa dia mengalami kemunduran? Bukan karena hasil rempah-rempah dia sudah habis, tetapi karena adu domba antara Portugis dan Spanyol. Dia mengadu domba Ternate dan Tidore yang tadinya merupakan dua kesultanan besar yang ada di Maluku Utara, yang hidup berdampingan karena mereka ada pada satu kekuatan, yaitu atau satu kesatuan yang namanya Maluku Kieraha, 4 kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Tetapi ketika datangnya Portugis dan Spanyol, terjadilah adu domba yang mana menyebabkan Ternate dan Tidore ini mereka berperang. Portugis dia nantinya membantu Ternate dan Spanyol membantu Tidore. Kalau kita belajar tentang sejarah penjelajahan samudra, Portugis ini kan kalian lihat dia datang dari turun lewat benua Afrika. Sementara Spanyol dia melalui daerah Amerika, tapi mereka bertemu ada di Maluku. Itu dari kalau kalian masih ingat tentang penjelajahan samudra. Ketika mereka tiba di Maluku, sudah ada Islam, kesultanan Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Bagaimana untuk mereka menghasilkan atau mereka merebut kekuasaan dari dua kesultanan besar itu, maka mereka mengadu domba. Pada akhirnya kesultanan Ternate ini dia runtuh. Kalau kesultanan Tidore dia menjadi kesultanan besar, itu muncul puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Kalian pastikan sudah mendengar ada sultan-sultan besar di daerah Maluku, yaitu Sultan Hairun, Sultan Babula, Sultan Nuku. Sultan Nuku inilah yang memajukan kesultanan di Tidore pada saat itu. Tetapi karena tadi saya sudah katakan adanya politik adu domba, maka pada akhirnya Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore ini dia runtuh. Jadi dia punya kemundurannya sama, yaitu mereka diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, maka Kesultanan besar ini dia runtuh, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Tetapi kalian harus ingat, adanya perpecahan atau adanya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol tiba di Maluku, ada perjanjian yang sangat terkenal karena dua bangsa Eropa berperang atau bersaing di tanah di luar Eropa. Itu persaingan itu yang menyebabkan nanti runtuhnya Kesultanan Ternate dan Tidore, karena Ternate dibantu oleh Portugis, Spanyol oleh Spanyol membantu Tidore, maka muncullah perjanjian pertama di luar pulau, di luar Eropa, yaitu perjanjian Tordesillas. Ini perjanjian pertama yang terjadi di luar tanah Eropa oleh bangsa-bangsa Eropa ketika mereka melakukan penjelajahan samudra. Perjanjian Tordesillas ini membagikan daerah pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 4 Juni 1474 sampai 13 Januari 1750. Perjanjian ini
dia tidak bertahan lama karena muncul lagi persaingan antara dua bangsa Eropa di luar pulau Eropa, di luar benua Eropa ini. Maka muncullah satu perjanjian baru, yaitu yang namanya perjanjian Saragossa. Jadi 1529 dua bangsa ini bertemu lagi di Saragossa. Perjanjian Saragossa berisi garis demarkasi sekitar 297,5 atau 952 mil laut dari Maluku. Nah, isi perjanjian ini menyebabkan bumi terbagi menjadi dua pengaruh, yaitu pengaruh Portugis dan pengaruh Spanyol. Sekarang wilayah kekuasaan Portugis itu membentang dari Meksiko ke barat sampai di Filipina, sementara Portugis membentang dari Brasil ke timur, pulau-pulau di Maluku. Tadi kan di perjanjian Tordesillas itu kan dia bilang bahwa dari arah barat itu milik Spanyol, sementara arah timur itu milik Portugis. Dibarui itu langsung ditentukan dalam perjanjian Saragossa bahwa wilayah Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat ke pulau-pulau Filipina sampai di Filipina, sementara Portugis dari Brasil ke timur pulau-pulau daerah Maluku. Nah, inilah yang menyebabkan bangsa Spanyol dia angkat kaki dari kepulauan Maluku dia ke Filipina. Sementara di Maluku muncullah kekuatan pertama, yaitu Portugis. Nah, akhirnya Portugislah memonopoli perdagangan di Maluku pada saat itu. Jadi pada tahun 1529 itulah mulailah Portugis penguasa tunggal di Maluku. Dan kalau dalam catatan sejarahnya, ketika Portugis membunuh Sultan Hairun, maka Portugis yang di Ternate dia turun, dia diusir. Tadi kan sudah dikatakan di depan bahwa dia mengusir Sultan Babula mengusir Portugis dari Ternate karena membunuh orang tuanya. Maka Portugis masuk ke daerah salah satu persekutuannya, salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Uli Siwa, yaitu daerah Hitu. Itulah kerajaan Ternate dan Tidore. Kita tidak bicara soal Hitu karena hanya bicara tentang Islam di Ternate dan Tidore. Nah, sekarang itulah kerajaan kesultanan Islam yang ada di daerah Ternate dan Tidore. Sekarang kita lihat setelah Islam dan Tidore berkembang, apa saja peninggalan-peninggalan yang ada di Ternate dan Tidore yang ada sampai saat ini. Yang pertama itu ada salah satu ritual Kolano Usi Sabea, artinya turunnya Sultan ke masjid. Nah, ini ritual ini bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Nah, jadi ini adalah salah satu pesona religi yang menarik, berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia, karena dalam proses ini Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Sultan. Jadi masjid sendiri itu yang masih ada, peninggalan yang ada pada kesultanan besar itu. Kemudian ini Masjid Kesultanan Aceh, Masjid Kesultanan Ternate. Ini dia model bangunan yang bermodel segi empat, atapnya mengadopsi bentuk tumpang limas dan tiap tumpang dipenuhi terali berukur 360 buah sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jadi itu sudah itu masjid. Nah, yang sekarang dari sisi makanan, salah satu makanan khas Ternate yang ada sampai saat ini itu hanya ada pada saat bulan suci Ramadan yang namanya asida.
itu warisan dari budaya pada masa Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, kita sudah bicara soal tentang kesultanan-kesultanan besar yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh, Samudra Pasai, Aceh, kemudian Demak, Mataram Islam, ada Banten, ada Goa Talo, ada juga yang tadi ini adalah Ternate Tidore. Semua ini adalah kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam besar yang pernah ada di Indonesia ketika Islam mulai masuk di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ada memang sampai sekarang ada memang kesultanan-kesultanan itu dia berkembang, tetapi tidak sebesar pada masa Islam jaya di Indonesia. Namun demikian, ada hal-hal yang pada saat Islam berkembang di Indonesia itu sampai saat ini masih ada dan dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, jadi kita lihat tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada saat ini dalam bidang politik. Dalam bidang politik itu konsep dewa raja pada zaman Hindu diganti dengan konsep Islam Khalifah. Jadi tidak ada lagi konsep dewa raja tapi Islam Khalifah. Kemudian raja diganti dengan sultan. Makanya kalian lihat di daerah-daerah kesultanan Islam sampai sekarang itu masih ada sultan, istilahnya sultan. Yang masa Hindu disebut raja, tapi ketika Islam berkembang itu disebut dengan sultan. Kemudian masa Hindu ketika raja itu dia wafat atau meninggal itu didarmakan, tapi ketika Islam raja itu dimakamkan. Itu dari sisi politik. Dari sisi sosial budaya, pada saat kalian belajar tentang mengapa Islam berkembang pesat di Indonesia, salah satunya karena Islam tidak mengenal sistem kasta, sistem perbedaan manusia. Nah, ini pun sampai saat ini bahwa dalam sisi sosial tidak dikenal sistem kasta. Kemudian banyak diserap kosakata Arab dalam bahasa Melayu. Contohnya dalam nama-nama hari. Kemudian nama-nama daripada Islam yang berkembang di Arab sampai saat ini pun juga masih diwarisi. Namanya misalnya Muhammad, Abdullah, Umar dan sebagainya. Ini adalah nama-nama sebenarnya berasal dari Arab. Kemudian dari bidang budaya ada modifikasi huruf Pallawa dengan huruf Arab yang dikenal dengan huruf Kawi. Jadi kalau misalnya kalian dengar huruf Kawi, itu apa itu huruf Kawi? Huruf Kawi adalah modifikasi huruf Pallawa dari masa Hindu ke dalam huruf Arab ketika masa Islam, maka muncullah huruf Kawi. Dalam bidang pendidikan munculnya pondok-pondok pesantren. Kalian juga ingat bahwa ketika Islam tersebar salah satunya melalui dakwah di pondok-pondok pesantren, dan sampai saat ini masih ada pondok-pondok pesantren itu mendidik Islam, mendidik orang kaum muslim menjadi entah itu ustadz, entah itu apa, tapi ada di dalam bidang pendidikan khusus yang namanya pesantren. Kemudian busana yang masih sampai saat ini ada dan bahkan berkembang pesat sama dengan Islam, busana muslim di tanah Arab, yaitu sarung, baju koko, baju panjang, kopiah dan kerudung. Bahkan sampai sekarang pun juga lebih daripada apa yang ada pada masa dulu. Dari sisi seni bangunan ada makam, ada masjid, ada keraton yang pernah sudah ibu sampaikan bukti-bukti peninggalan Islam di Aceh, di Samudra Pasai. Salah satunya adalah makam, masjid dan keraton. Bahkan ciri-ciri masjid kuno pada masa dulu dan sampai sekarang ini masih ada di beberapa tempat. Itu dia tidak memiliki kubah, beratap limas, dibangun dari bahan kayu, dihiasi ukiran tradisional, memadukan arsitektur asli dan
budaya Islam. Ini masih ada misalnya Masjid Demak, itu masih ada ciri bangunan masjid kuno di Indonesia. Yang berikut dari sisi seni, ada seni lukis berciri Islam, ada seni rupa berciri Islam, ada seni ukir berciri Islam, di mana dapati kalian kalau dia dapatkan di masjid. Kemudian ada seni kaligrafi, yaitu ayat-ayat suci yang diukir begitu bagus menjadi satu ayat suci, itu disebut dengan seni kaligrafi. Dari bidang karya sastra itu ada hikayat, ada syair, ada suluk, ada babat. Ada misalnya hikayat Hang Tua, ada babat tanah Jawa, babat kalau di Maluku, babat tanah Hitu dan sebagainya. Hikayat tanah Hitu. Sementara syair-syairnya bernuansa muslim sampai saat ini pun juga banyak dan berkembang. Itu warisan daripada Islam pada masa Islam berkembang pesat di Indonesia saat dulu. Kemudian dari seni pertunjukan ada wayang. Wayang salah satu cara yang paling ampuh pada masa dulu untuk melakukan dakwah atau menyiarkan Islam. Ada seni tari yang banyak berkembang di Aceh atau yang ada di daerah Sumatera, itu tari-tari yang bernuansa Islam. Kemudian dari sisi pengenalan kalender pun juga salah satunya masih sekarang ini adalah kalender yang dia sudah ada kalender dengan tahun Saka, ada kalender dengan bulan Ramadan dan sebagainya, yang bahkan kalender ini dimulai pada 1 Muharram. Kalau sekarang ini ada kalau dulu di Jogja sistem kalender ini masih ada saat ini. Bahkan kalau kalian ikut kalender internasional yang kita gunakan, ada di situ juga kan ada juga tahun-tahun yang bercirikan Muslim atau bercirikan Islam. Nah, itu adalah peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini yang kita gunakan. Masing-masing daerah itu dia punya peninggalan Islam berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan itu muncullah kekayaan hasanah budaya Indonesia. Bahkan budaya itu bukan hanya karena dia ada pada munculnya Islam, pada munculnya Buddha Hindu, tapi ada budaya-budaya asli Indonesia yang ketika masuknya budaya Hindu, budaya Buddha, budaya Islam, dia berpadu. Dan perpaduan itulah sampai saat ini masih ada kita warisi dan kita lihat di daerah-daerah dan seluruh Indonesia pun juga budaya-budaya itu kita masih gunakan. Nah, itu adalah bagian daripada ketika Islam itu dia muncul dan dia berkembang pesat dengan kesultanan-kesultanan besarnya yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pelajaran ini, pelajaran tentang kesultanan-kesultanan Islam, membuka wawasan kita bahwa pada masa dulu ketika Islam berkembang, itu sudah ada perpaduan dengan budaya-budaya asli, budaya Hindu, budaya Buddha. Dan ketika datangnya bangsa Eropa dengan budaya lainnya, budaya Eropa juga sudah ada perpaduan-perpaduan yang sampai saat ini kita masih wariskan dan kita pakai. Nah, itu saja Kakak Eca yang boleh Ibu katakan. Dan ini bagian terakhir daripada materi semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, minggu depan sudah dimulai dengan pelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Karena itu dalam kondisi pandemi ini mari kita semua belajar. Jangan kondisi pandemi ada istilah stay at home, bukan berarti kita tidak belajar. Tapi stay at home kita belajar, baik itu membaca, baik itu melihat lewat YouTube ataupun pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru masing-masing. Itu juga menjadi bagian daripada bagaimana kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak, menjadi siswa yang belajar di tengah stay at home ini memiliki ciri yang tersendiri.
Terima kasih Kakak Eca, itu yang boleh disampaikan. Oke Ibu Megi, terima kasih banyak sudah boleh menemani sahabat cerdas semuanya untuk pembelajaran hari ini, khusus untuk tema kita yaitu Kesultanan Islam di Indonesia. Jadi sudah lengkap ya sahabat cerdas, semuanya sudah dibahas dan itu merupakan materi terakhir untuk semester genap. Dan minggu depannya Ibu Megi akan lanjut bagi sahabat cerdas semuanya untuk materi semester ganjil. Untuk itu ya sahabat cerdas, kalian harus tetap stay ya untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huelepar Belajar, karena pastinya kalian akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan yang menjadi dasar bagi kalian supaya pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah nanti kalian sudah ada punya bekal ilmu untuk nantinya sama-sama berinteraksi langsung dengan guru dan juga teman-teman semuanya. Oke sahabat cerdas, kita akan lanjut lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya matematika. Tetapi sebelum itu Kak Eca akan putarin satu lagu dulu bagi sahabat cerdas semuanya sambil menanti Pak Erliknya untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Selamat mendengarkan dan semoga semuanya terhibur.